mengolah dan menggerakkan. Apabila masih kaku, masih belum lentur, nah itu coba kita latihan aktivitas dulu. Latihan aktivitas untuk ini bisa kita lempar tangkap bola dulu nih. Lempar tangkap bola tuh udah semua nih, dari bahu, ini, tuh. Jadi ini juga bisa dilakukan. Lempar tangkap bola, memanjat, merangkak. Nah, banyak aktivitas yang untuk melatih keseimbangan atau kesiapan bagi Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya. Di video kali ini, kita mau sama-sama kembali belajar tentang bagaimana tumbuh kembang anak dan bagaimana proses belajar yang baik untuk anak kita. Nah, di video kali ini, kita mau sama-sama membahas tahapan apa saja sih yang mempengaruhi untuk kesiapan perkembangan anak pada aspek kesiapan menulis. Jadi ada beberapa aspek yang menjadi faktor untuk menjadi kesiapan menulis pada anak gitu, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai videonya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh orang tua yang sudah selalu menonton dan mensupport channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan hingga kesabaran agar kita bisa terus berkembang untuk orang-orang sekitar kita. Langsung saja, mari kita mulai videonya. Di video kali ini kita mau sama-sama membahas apa saja sih aspek yang menjadi kesiapan perkembangan anak pada area menulis gitu. Jadi persyaratan untuk belajar menulis. Ada 7 persyaratan yang saya kelompokkan. Nanti kita bagi-bagi menjadi 1. Apa saja persyaratannya? Yang pertama adalah kesiapan perkembangan anak. Nah, kesiapan perkembangan ini termasuk dalam usia. Jadi usia anak juga mempengaruhi kesiapan perkembangan anak pada area menulis gitu. Jangan belum usianya kita sudah mengajarkan anak untuk memegang pensil, untuk menulis. Nah, itu kesulitan yang anak hadapi akan menjadi berbeda saat memang tahapannya sesuai dengan usianya. Jadi kita harus melihat kesiapan perkembangan anak seperti itu. Nah, usia-usia yang sudah mulai bisa kita ajarkan untuk menulis itu bisa dari mulai usia 3 tahun. Nah, 3 tahun ini pun kita masih cuma asik bermain pensil atau memegang-megang sederhana. Yang mungkin kita sudah fokuskan tuh di usia 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Jadi mereka sudah mulai motorik halusnya mulai siap untuk melakukan aktivitas itu. Keseimbangan anak ketika duduk. Nah, ini juga menjadi faktor penting untuk kita mempersiapkan anak. Anak yang belum seimbang saat duduk itu mempengaruhi lamanya saat menulis. Jadi misalnya dia masih duduk miring begini, dia masih duduk belum seimbang, belum tegak, belum nyaman, bahasa kita tuh belum ajlek gitu. Nah, itu juga mempengaruhi kelama atau ketahanan anak dalam menulis gitu. Jadi kita juga harus mempersiapkan keseimbangan anak ketika duduknya. Seperti itu. Ya adalah stabilitas bahu, elbow dan wrist, kontrol lengan bawah. Jadi dari sini sampai ke sini ini kita harus lihat kestabilannya. Apabila anak masih belum bisa menstabilkan 3 area tadi, itu kita juga jadi catatan penting. Kita harus koreksi dan kita harus siapkan anak kita. Jadi bagaimana kestabilan bahunya, elbownya, sama wrist pergelangan tangannya. Bagaimana dia mengolah dan menggerakkan. Apabila masih kaku, masih belum lentur, nah itu coba kita latihan aktivitas dulu. Latihan aktivitas untuk ini bisa kita lempar tangkap bola dulu nih. Lempar tangkap bola tuh udah semua nih, dari bahu, ini, tuh.
Jadi ini juga bisa dilakukan. Lempar tangkap bola, memanjat, merangkak. Nah, banyak aktivitas yang untuk melatih keseimbangan atau kesiapan bagian tadi, stabilitas bahu, elbow, dan raise tadi. Seperti itu. Adalah menggenggam, grabs, menggenggamnya, dan 3 point. 3 point itu 3 jari. Jadi kita harus mengecek bagaimana anak sudah bisa menggenggam belum. Kalau misalnya sudah bisa menggenggam, bagaimana anak nih mengatur 3 jarinya, dimulai dari pinch tuh sampai ke sini. Apabila sudah menggenggam tapi belum kuat ini, nah coba kita arahkan aktivitas yang memang larinya ke sini dulu, bukan ke pensil. Jadi aktivitas misalnya mencubit-cubit sesuatu atau mengambil kain. Nah, aktivitas yang menyerupai untuk latihan kesiapan bagian ini dulu sebelum kita lama untuk memegang pensil gitu. Jadi anak kita latih dulu, kita siapkan dulu ininya. Misalnya grabs-nya belum kuat, nah berarti latihan menggenggam dulu sampai akhirnya kita lihat oh dia udah bisa grabs, udah bisa 3 jari seperti itu. Nah baru mulai kita siapkan anak kita untuk latihan memegang pensil atau menulis, menghubungkan garis seperti itu. Selanjutnya, penggunaan kedua tangan. Nah, penggunaan kedua sisi tubuh ini juga menjadi hal yang penting karena kadang anak masih suka satu tangan saja yang digunakan. Padahal saat menulis itu digunakan 2 tangan. Jadi satu tangan menulis, satu tangan untuk memegang atau menstabilkan badan. Jadi nah, anak juga harus kita latih nih 2 hal ini. Bagaimana aktivitas 2 tangan. Nah, latihan aktivitas 2 tangan ini banyak. Misalnya latihan meronce atau latihan lempar tangkap bola tadi, latihan melempar 2 tangan atau mengambil dengan 2 tangan, memasang sesuatu dengan 2 tangan. Jadi aktivitas yang banyak menggunakan koordinasi 2 tangan seperti itu. Nah, yang keenam adalah koordinasi mata dan tangan. Nah, ini menjadi hal yang lumayan kompleks gitu. Jadi bagaimana anak mengkoordinasikan mata, apa yang dia lihat dan apa sih yang harus digerakkan pada tangan anak. Terkadang anak-anak belum sinkron koordinasi mata dan tangannya. Ini juga menjadi penting bagaimana koordinasi mata dan tangan untuk kesiapan anak menulis seperti itu. Terakhir adalah sesuatu yang sederhana tapi ini juga sangat penting, yaitu adalah pengalaman sensori. Pengalaman sensori ini ada 7 sensori yang harus kita berikan pengalamannya. Jadi pengalaman sensori sangat penting untuk aktivitas anak. Jadi nanti misalnya dia menemukan tekstur pensil yang tidak nyaman atau sesuatu yang tidak suka, dia sudah mulai bisa menahan. Jadi tidak jijian atau apa. Terus nanti kan menulis itu ada keringat, ada apa. Nah, pengalaman sensori yang sudah mulai cukup, dia akan mulai memahami. Habis itu misalnya pengalaman sensori kan ada 7 sensori itu, keseimbangan, rasa sendi itu udah tercukupi, akhirnya dia merasa oh lebih pede, lebih nyaman seperti itu. Jadi pengalaman sensori harus kita siapkan, kita berikan sebanyak-banyaknya sebelum mereka sudah mulai menuju latihan yang lebih kompleks lagi seperti menulis ini. Nah, mungkin ini tadi beberapa tahapan-tahapan yang harus kita persiapkan sebelum anak memegang pensil seperti itu. Kalau misalnya 7 ini sudah dilewati, 7 ini sudah siap dan usianya sudah mencukupi, tidak apa-apa saatnya kita berikan latihan menulis. Tetapi pesan saya, target anak itu tidak hanya latihan menulis dulu, tapi sebaiknya kita mempersiapkan apa saja item sebelum menulis itu. Nanti pada saat mereka sudah siap ke tahapan menulis itu akan jauh lebih mudah dan jauh lebih nyaman. Anak-anak sudah tahapannya sudah enak, dia sudah mulai melakukan ini seperti itu. Jadi kita persiapkan tahapan sebelum menulisnya dengan semangat dan tetap berpikir untuk bahwa anak kita punya kesempatan untuk melakukan itu. Saya tutup videonya, terima kasih. Kalau misalnya ada salah-salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Kalau ada komentar atau ada diskusi boleh di kolom komentar di bawah. Misalnya juga mau email boleh.
Saya ada di kota Palangkaraya, misalnya ada sesuatu atau apa, saya juga menerima konsultasi dari jarak jauh untuk kita sama-sama saling membantu permasalahan yang orang tua hadapi. Kalau tidak ada, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.